Halo saudara, senang sekali saya Iman dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, rumah di permukiman mewah Surabaya ludes terbakar, 2 penghuninya ditemukan tewas. 5 pengguna dan pengedar narkoba di Lumajang dibekuk, 2 diantaranya pegawai pemerintah. Stand merchandise resmi Piala Dunia U17 diserbu supporter. Saudara, seorang wisatawan yang tersapu ombak saat foto di tebing Cengger Pantai Sanggar Tulungagung akhirnya ditemukan. Korban tewas terapung sekitar 1 mil dari lokasi awal tersapu ombak. Nanda Kristianto, warga desa Kecamatan Ngunut yang hilang, tersapu ombak di tebing Batu Cengger, Pantai Sanggar ditemukan tewas oleh nelayan. Jenazah korban terapung di perairan Pantai Patu Gebang yang berjarak sekitar 1 mil laut arah barat dari lokasi awal tersapu ombak. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi melalui Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir. Kondisi jenazah masih utuh sehingga bisa dikenali. Kita berkoordinasi sekitar jam 5, setengah 5 kurang, itu ada nelayan pada waktu penyusuran juga di pantai, di sebelahnya Pantai Sanggar. Namun alhamdulillah nelayan tersebut mengetahui untuk titik diduganya korban ditemukan, sehingga nelayan tersebut langsung kembali ke pantai sini, langsung melaporkan ke teman-teman untuk menginformasikan bahwa korban ditemukan, sehingga langsung tim gabungan sekitar jam setengah 5 lebih sedikit langsung kita geser langsung ke titik sumber informasi, dan alhamdulillah jam 17.35 itu alhamdulillah tim gabungan alhamdulillah bisa mengevakuasi korban. Setelah diidentifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama petugas medis, jenazah korban dibawa pulang ke rumah duka. Nanda Kristianto tersapu ombak saat berfoto di Batu Cengger, Pantai Sanggar pada Minggu sore. Tebing batu dengan ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan laut tersebut sebenarnya dilarang untuk dikunjungi karena ombak besar kerap datang tiba-tiba. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, kakak beradik yang berusia lanjut ditemukan tewas saat rumahnya terbakar di Surabaya. Mayat kedua lansia ini ditemukan tewas di ruang tamu dan kamar. Api dengan cepat membesar membakar rumah di permukiman Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Selasa dini hari. Petugas Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Usai pemadaman, petugas menemukan 2 penghuninya tewas terbakar. Kedua korban yang merupakan kakak beradik ini ditemukan meninggal dunia di antara reruntuhan atap rumah. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan di ruang tamu, sedangkan korban lain berjenis kelamin laki-laki ditemukan di kamar depan. Jadi waktu laporan teman-teman datang tiba di TKK, api ini sudah di atas atap dan atapnya sudah ambruk. Begitu teman-teman memadamkan, ini ditemui ada 2 korban jenazah. Nah, 2 korban ini ditemukan di mana aja, Bapak? jadi 1 berada di ruang tengah, 1 lagi di dalam kamar. Usai diidentifikasi tim Inafis Polrestabes Surabaya, kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang pengecoran aluminium di Kabupaten Mojokerto ludes terbakar Selasa dini hari. Upaya pemadaman yang dilakukan warga menggunakan peralatan seadanya tak membuahkan hasil. Api terus berkobar dan sulit dijinakan hingga membakar habis bangunan gudang beserta isinya.
Gudang pengecoran aluminium di Desa Wonorejo, Kabupaten Mojokerto, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik warga karena lokasi gudang yang terbakar dekat permukiman. Upaya pemadaman yang dilakukan warga dengan menggunakan peralatan seadanya tak membuahkan hasil. Bahkan api terus berkobar hingga sulit dijinakkan. Api baru bisa dikuasai setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Saat kebakaran terjadi, gudang dalam kondisi kosong, tak ada aktivitas. Sementara Jainuddin, pemilik gudang, terlelap tidur. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dalam gudang. Dari aliran listrik, jadi dari konsleting listrik. Nah, ini tadi sudah ada pemadam kebakaran yang datang, tapi sudah habis 2 tangki. Api masih belum bisa dipadamkan, datang lagi sudah 2 tangki lagi. Semoga bisa segera di. Ini gudang apa, Dan? Gudang apa ini? Ini rosokan. Untuk rosokan. Aneka logam. Meski tak sampai menimbulkan korban, kebakaran ini mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. 5 pengguna dan pengedar narkoba di Lumajang dibekuk, 2 diantaranya pegawai pemerintah. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.